warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamka Malik, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 20 Makassar. Saat ini saya menjalankan tugas tentang demonstrasi kontekstual wawancara dengan pimpinan sekolah. Saat ini saya bersama dengan Bapak Dr. Andes Binet MPD. Beliau adalah Kepala SMA Negeri 20 Makassar. Saya akan wawancara dengan beliau terkait pengalaman beliau selama ini dalam mengambil keputusan di sekolah. Selain beliau telah banyak memimpin sekolah, dan kita akan menggali informasi pengalaman beliau tentang bagaimana tata cara beliau dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan dilema etika maupun juga moral. Assalamualaikum Bapak. Mohon Bapak, saya dan waktunya saya ingin wawancara sedikit tentang pengambilan keputusan. Baik Bapak, selama ini Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi selama ini terkait apakah itu dilema etika atau etika moral, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi hal-hal tersebut? Ya, tentu pertama saya mempelajari kemudian menyimpulkan dari kesimpulan itu dapat mengambil suatu keputusan. Baik Bapak, jadi Bapak menyimpulkan dulu baru mengambil keputusan. Saya kira sangat luar biasa Bapak ya. Kemudian selama ini Bapak bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, misalnya sama-sama benar sehingga mungkin muncul dilema. Bagaimana cara Bapak mengambil keputusan terkait hal tersebut? Misalnya ada murid selama ini bagus sopan santun di sekolah, tapi ternyata nilainya di bawah rata-rata. Nah, bagaimana contoh Bapak untuk mengambil keputusan tersebut? Ini memang dilema sebenarnya kalau seperti ini, tetapi ini kan biasa terjadi dalam rapat ya, dan ada beberapa guru yang memberikan masukan bahwa ini harus tinggal, ini yang harus naik. Nah, dalam kasus seperti ini kita lihat dulu. Pertama tentu kita lihat kehadirannya anak-anak, kemudian kesungguhannya, keseriusannya dalam sehari-harinya. Jadi banyak faktor yang kita lihat di situ. Di rapat itu kan ada namanya wali kelas, ada guru BP yang hadir di situ. Nanti kita lihat di situ cerita kerja selama di sekolah. Ya, jadi ya karena aturan sekolah kan jelas ya. Siswa datang cepat. Nah, kita lihat apakah ini datang cepat juga. Pasti banyak. Ada beberapa memang semacam catatan-catatan. Baik dari wali, kemudian dari guru BP, kita lihat juga kami jangan sampai ada sesuatu yang pelanggaran misalnya. Karena ini kemampuan anak ini memang bukan satu-satunya, satu-satunya bahwa secara kognitif dia harus pintar, tetapi secara etika itu yang kita harus lihat. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan karena nanti bisa dibina kelas dia. Artinya Bapak mengedepankan etika Pak ya dalam baik Bapak. Luar biasa sekali. Kemudian Pak, langkah-langkah yang Bapak lakukan selama ini seperti apa langkah-langkah yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan? Kalau langkah yang saya lakukan selama ini, saya selalu berangkat dari bawah. Ya. Saya melihat dulu kalau ini merupakan kasus, kita lihat kasusnya, kemudian kita lihat dari mana asal kasus itu, apa penyebabnya. Nah, kalau misalnya dia terkait dengan di kelas misalnya, ada dulu guru kelas, kemudian lanjut ke wali, dari wali kemudian ke guru BK. Dia biasanya sampai di jajaran BK sudah selesai. Nah, kalau ini sampai lanjut ke kepala sekolah, lanjut semua kita bisa kasih. Melibatkan semua, termasuk orang tua juga kita libatkan juga. Ya, dia mau melibatkan semua pihak Pak ya. Terus yang Bapak lakukan, hal apa saja yang Bapak lakukan selama ini yang Bapak anggap efektif, maksudnya keputusan apa yang Bapak lakukan selama ini sehingga Bapak merasa bahwa keputusan itu sudah efektif untuk dilakukan, misalnya dalam jadi sebenarnya keputusan itu selalu dasarnya kata begitu adalah aturannya. Kalau aturan sudah dipenuhi, ya ini sudah luar biasa bagus. Tapi kapan aturan dipenuhi,
tentu ada faktor yang kita mau lihat. Mengapa? Contoh kita misalnya siswa misalnya, mengapa nama langgar kita harus tahu dulu. Jangan langsung dipolis bahwa ini nakal ya. Bahkan yang lebih parah lagi, terkadang ada seorang guru atau guru yang mengatakan si A nakal. Maka dia juga ikut tuh mengatakan nakal. Padahal sebenarnya tidak tahu siapa orang itu. Sehingga kita harus melihat secara menyeluruh. Sekira seperti itu. Terus Bapak, dalam Bapak selama mengambil keputusan, apakah ada faktor-faktor yang mendukung Bapak, yang mendukung Bapak dalam mengambil keputusan, atau ada orang-orang dari luar atau pihak eksternal yang membantu Bapak dalam Bapak mengambil keputusan? Ya, kalau eksternal ya banyak, internal ya banyak. Mengapa? Karena kalau di internal sekolah kita banyak sekali teman-teman membantu dalam mengambil keputusan, banyak memberikan masukan-masukan juga, utamanya dari teman-teman dari luar juga ya. Utamanya tentu yang paling pokok karena istilah saja seorang pengawas, saya banyak berdiskusi terkait masalah kebijakan-kebijakan keputusan saya di sekolah. Jadi intinya ada orang yang membantu. Sudah luar biasa Bapak tidak bersama tadi, tapi senantiasa mendengarkan dari pihak-pihak lain dalam hal pengambilan keputusan. Terakhir Bapak, apa pengalaman Bapak yang paling Bapak rasakan selama pengambilan keputusan? Ternyata pengalaman saya alami, saya rasakan saat sebenarnya dalam pengambilan keputusan itu kita harus betul-betul ikhlas. Jangan pandang bulu siapapun yang jadi setiap keputusan kita ambil itu harus betul-betul berangkat dari hati. Bukan karena dendam, bukan karena jengkel, bukan karena tekanan dari teman-teman, mungkin guru. Pada saat guru mengatakan ini harus A, kita harus A juga, tetapi kita harus dia. Jadi intinya, insya Allah kalau kita berbuat baik, kita berbuat dalam hati untuk berbuat ikhlas, saya yakin semua akan menjadi baik. Dan banyak yang kami alami di sini di sekolah ini, sekolah dua banyak sekali sesuatu yang terkadang-kadang tidak bisa kita pikir ini akan selesai. Tapi setelah orang tua datang, semua datang dengan pendekatan emosional, pendekatan hati, akhirnya semua berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Demikianlah tadi wawancara saya dengan Bapak Kepala SMA Negeri 20 Makassar, Bapak Bertandes Unit MPD. Sangat menarik sekali yang apa beliau sampaikan. Apa beliau sampaikan ini sangat mirip dengan alur cerita dalam penyelesaian masalah. Beliau mengedepankan senantiasa berpegang teguh pada aturan dalam menyelesaikan masalah, namun beliau juga tetap mengedepankan hati nurani, mendengarkan semua pihak, mendengarkan masukan dari semua pihak sebelum beliau mengambil keputusan. Dan memang inilah yang kita harapkan, seorang pimpinan senantiasa berpegang teguh pada aturan, mendengarkan semua pihak, kemudian dengan hati nurani mencari sebuah keputusan yang tidak merugikan sekolah, tidak merugikan juga guru maupun murid, sehingga sekolah yang baru ini masih tetap bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamka Malik, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 20 Makassar. Saat ini saya bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 20 Makassar, Ibu Dr. Nur Samsi MT. Assalamualaikum Bu. Beliau selama ini menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Beliau banyak berinteraksi dengan para guru, para murid, terutama dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar. Alhamdulillah selama ini proses belajar mengajar telah terlaksana dengan baik di SMA Negeri 20 Makassar dan belum mampu mengakomodir para guru terkait dengan pelaksanaan PBM di sekolah. Nah, kita mau tahu bagaimana trik-trik beliau dalam melakukan pengambilan keputusan sehingga bisa berjalan baik proses belajar mengajar. Baik Ibu, misalnya saya mulai. Bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang bisa terjadi, misalnya dilematika atau duka moral? Boleh saya saja. Masalah seperti itu dilematika, duka moral biasanya terjadi di kurikulum. Salah satu contoh misalnya pada proses penyusunan master di awal tahun pembelajaran, di mana kami sebagai 8
bisa menutupi daripada kebutuhan mereka dalam hal transport. Ya sekali Bu ya dalam pengambilan keputusannya. Terus Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benarnya. Misalnya ada yang mungkin tidak berhak tidak mendapatkan jam pertama, terus kondisinya sama, ada yang harus mengantar jempolnya, ada yang menjauh rumahnya. Kira-kira apa yang Ibu lakukan kalau ada seperti itu? Ya, jadi kalau ada kasus seperti itu, maka yang pastinya sebelum penyusunan daripada roster itu, saya ambil roster lagi. Kami sudah tahu bagaimana kondisi dari teman-teman ini, ya, bagaimana kesehariannya, kemudian apa kegiatan-kegiatannya. Walaupun kita tahu bahwa sebagai ASN itu wajib datang di pagi hari dan pulang tepat di sore hari, jadi memang ada jadwalnya. Tetapi ada hal-hal yang harus juga kami pertimbangkan sehingga guru tersebut bisa mengajar melaksanakan tugasnya dengan baik. Saya kira sangat bijaksana ya. Kemudian adakah prosedur yang Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Mungkin bisa apakah satu atau dua prosedur yang Ibu lakukan untuk mengambil keputusan terkait masalah jadwal mengajar? Yang pastinya kami harus tahu bahwa misalnya memenuhi jam mengajar dari seorang guru yang misalnya sudah memiliki sertifikat sendiri, maka itu harus kita dahulukan jumlah jam mereka. Kalau misalnya dengan terpaksa ada yang tidak mencukupi, maka kami berusaha untuk bagaimana caranya mendapatkan jam tambahan, apakah itu dari misalnya untuk kemerdekaan kami berikan dia sebagai koordinator ataupun koordinator pemenang ataupun tugas-tugas tambahan yang lain, sehingga penutupan jam mereka untuk mendapatkan hak mereka yaitu sertifikasi itu bisa terpenuhi. Sampai sekali sarannya Ibu bersama dalam mengambil langkah-langkah prosedur untuk keputusan ini. Terus Bu, saya lanjutkan dalam pengambilan keputusan ini, apakah Ibu masih mengingat hal efektif yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan ini? Apa saja yang sudah Ibu lakukan yang betul-betul efektif terlaksana keputusan tersebut? Yang efektif ya, saya kasih contoh misalnya salah satu tugas tambahan di sekolah kita ini adalah Tiket benar. tiket itu dinilai dengan 1 jam kebetulan tiket. Iya. Nah, untuk pelaksanaan tiket ini kami mengambil atau memilih teman-teman yang jam pertamanya tidak ada, ya, sehingga untuk di pagi hari mereka dapat menjemput siswa. Kemudian untuk yang lainnya, karena di sini untuk satu hari itu ada kurang lebih 10 orang, mereka dapat berpilih misalnya memantau jam pembelajaran di kelas. Karena sebagai seorang tiket yang merupakan tugas tambahan, salah satu tugasnya adalah menjemput siswa. Kemudian yang kedua yaitu memantau pembelajaran di kelas, dan jika sempat dia mengisi jam tersebut yang mungkin gurunya lagi perjalanan atau lagi ada kegiatan di luar. Sangat hebat ya, sangat super sekali dari apa yang Ibu lakukan. Kemudian adakah tantangan yang Ibu dapatkan dalam pengambilan keputusan ini? Mungkin ada tantangan-tantangan kecil, walaupun saya lihat sudah terlaksana dengan baik, jadi mungkin ada tantangan yang Ibu hadapi. Begini ya, setiap keputusan itu selalu punya dua sisi. Jadi ada sisi baik, ada sisi buruk, ada yang menerima, ada yang tidak, sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Hanya kami di sini berusaha bagaimana mengurangi seminimal mungkin dampak yang tidak bagus untuk kemudian. Jadi
lebih banyak Bu ya. Kalau saya lihat sendiri ya, sih saya lebih banyak. seperti itu karena memang kita berharap setiap pengambilan keputusan itu memberikan manfaat yang Terus kalau misalnya timbul suatu masalah Bu, di sini PBM ini apakah Ibu langsung menyelesaikan pada hari itu juga atau ada jadwal tertentu yang Ibu siapkan untuk penyelesaian? seharusnya setiap ada masalah maka harus dituntaskan karena ketika misalnya ada masalah lalu dibiarkan itu bisa berakibat ke hal-hal lain yang mungkin kita tidak ingin selesaikan. Terus nih, dalam Ibu selama ini dalam mengambil keputusan dalam hal misalnya kurikulum atau penilaiannya, apakah ada yang membantu Ibu sesuai apa misalnya dari kepala sekolah, dari wakil sekolah lain, atau faktor-faktor yang mungkin Ibu dapatkan sehingga bisa mempermudah Ibu menyelesaikan masalah tersebut? Ya, dalam setiap masalah itu saya selalu berinteraksi dengan teman, apakah itu sesama Wakasek, dengan pimpinan ataupun dengan teman-teman. Yang pastinya setiap ada masalah itu dipikirkan oleh banyak kepala lebih bagus daripada hanya satu. Terakhir dari saya Ibu, pengalaman terbaik Ibu selama ini sebagai wakasek kurikulum dalam pengambilan keputusan, mungkin ada pengalaman terbaik yang Ibu dapatkan? Pengalaman terbaik yang saya dapatkan itu ketika satu keputusan itu dapat diterima oleh semua pihak dengan lapang dada dan tentu dengan dengan harapan yang besar, dengan keikhlasan untuk melaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Baik. Demikianlah tadi kita sudah dengarkan sendiri apa yang beliau paparkan pengalaman beliau dalam mengambil keputusan dalam bidang kurikulum, dan saya bisa menarik kesimpulan bahwa keputusan yang beliau ambil ini sudah sesuai dengan alur tirta dalam mengidentifikasi masalah, kemudian ada rencana tindak lanjut beliau, kemudian sesuai dengan 4 paradigma dan 9 langkah pengambilan keputusan, sehingga saya sendiri bisa menyaksikan bagaimana pelaksanaan proses belajar mengajar di SMA Negeri 22 Makassar bisa berjalan dengan baik, tidak ada komplain tentang roster apapun segalanya, murid bisa berinteraksi dengan baik antara guru dengan murid, dan itu tidak lepas dari tangan dingin seorang Ibu Nur Sansi sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMA Negeri 22 Makassar. Terima kasih banyak buat atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.